Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi sistem koligatif larutan. Disimak sampai akhir ya. A. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap satuan larutan atau larut. Secara sederhana, konsentrasi larutan dapat memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah larutnya. Konsentrasi larutan terbagi atas tiga, yaitu molaritas yang dilambangkan dengan huruf M kapital, molaritas yang dilambangkan dengan huruf M, fraksi mol yang dilambangkan huruf X. 1. Molaritas yang dilambangkan dengan huruf M kapital merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya yaitu M sama dengan N per V diturunkan M sama dengan W per mR dikali 1000 per F dalam satuan mililiter. Satuan mol liter atau molar. 2. Molalitas yang dilambangkan huruf M merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Rumusnya M sama dengan N per Kg atau M sama dengan W per mR dikali 1000 per P. 3. Fraksi mol yang dilambangkan dengan huruf X. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol suatu zat terhadap jumlah mol total zat-zat yang terdapat dalam larutan. Rumusnya XP sama dengan NP per NT ditambah NP dan XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Hubungan antara fraksi mol zat terlarut XP dan fraksi mol zat terlarut XT dirumuskan sebagai berikut. XP ditambah XT sama dengan 1. B. Penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta T. Penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit adalah perubahan dalam tekanan uap larutan yang terjadi akibat perubahan suhu atau konsentrasi zat terlarut. Rumusnya yaitu P sama dengan P0 dikali XP atau delta P sama dengan P0 dikali XP. 2. Penurunan tekanan uap larutan elektrolit. Penurunan tekanan uap larutan elektrolit adalah penurunan tekanan uap pelarut murni akibat penambahan zat terlarut elektrolit. Tekanan uap adalah tekanan yang diberikan oleh uap suatu zat cair dalam kesetimbangan dengan caranya. Rumusnya delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I. Rumus faktor Van Hoff itu I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 I. Contoh soal, fraksi mol larutan urea dalam air adalah 0,6. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 18,5 mmHg. Tentukan penurunan tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut. Penyelesaian diketahui zat terlarut sama dengan urea, zat pelarut sama dengan air. XT sama dengan 0,6, XP sama dengan 18,5 mmHg. Yang ditanyakan delta T, delta P. Solusi delta P sama dengan P0 dikali XT. Kita masukkan nilainya 18,5 dikali 0,6 menghasilkan 11,1 mmHg. Jadi penurunan tekanan uap jenuh larutan urea sebesar 11,1 mmHg. 1. Kenaikan titik didih larutan non-elektrolit. Kenaikan titik didih adalah peningkatan titik didih suatu pelarut akibat penimbangan zat terlarut. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan atmosfer. Rumusnya delta TB sama dengan M dikali KB. Untuk menentukan besarnya titik didih larutan digunakan rumus sebagai berikut. Delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. 2. Kenaikan titik didih larutan elektrolit. Kenaikan titik didih larutan elektrolit adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih larut murni. Rumusnya delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. D. Penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku suatu pelarut murni ketika zat terlarut ditambahkan ke dalamnya. 1. Penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Seperti halnya pada kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku juga dipengaruhi oleh tekanan uap larutan. Jika tekanan uap lebih rendah
pada tekanan uap pelarut murni, maka penurunan titik beku larutan lebih rendah dibandingkan dengan penurunan titik beku pelarut murni. Selisih temperatur titik beku larutan dengan titik beku pelarut murni disebut penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Rumusnya yaitu delta TF sama dengan M dikali KF. Diturunkan menjadi delta TF W per MR dikali 1000 per P dikali KF. Rumus untuk menentukan besarnya penurunan titik beku larutan elektrolit tidak berbeda jauh dengan rumus kenaikan titik di larutan elektrolit. Perhatikan rumus berikut dengan cermat. Delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Contoh soal, sebanyak 5 gram NaOH, MR sama dengan 30, dilarutkan dalam 750 gram air. Jika derajat ionisasi larutan NaOH 75% dan KF air sama dengan 1,86, maka berapa penurunan titik beku larutan NaOH? Diketahui, W sama dengan 5 gram, P sama dengan 750, V sama dengan 75%, diubah menjadi 75% dibagi 100 sama dengan 0,75. KF sama dengan 1,86, MR sama dengan 30. Ditanyakan delta TF. Solusi, delta TF sama dengan M dikali KF dikali I diturunkan menjadi delta TF sama dengan W per MR dikali 1000 per P dikali KF dikali I. Kita masukkan nilainya. Nilai W itu 5, MR 30, jadi 5 per 30 dikali 1000, nilai P nya 750 dikali nilai KF 1,86 dikali nilai I 1,75. Kita kali sama dengan nilainya 0,1666 dikali 1,333333 dikali 3,255. Hasilnya itu 0,72304. Tekanan osmotik yang dilambangkan dengan V. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dihasilkan oleh molekul atau ion yang bergerak melalui membran semi-permeable dari daerah konsentrasi rendah ke daerah konsentrasi tinggi. Tekanan ini disebabkan oleh upaya molekul atau ion untuk menyeimbangkan konsentrasi di kedua sisi membran. 1. Tekanan osmotik larutan non-elektrolit. Untuk menghitung besarnya tekanan osmotik larutan non-elektrolit digunakan rumus sebagai berikut. V sama dengan M dikali R dikali T. Contoh penerapan tekanan osmo dalam kehidupan sehari-hari.